Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Hartini dalam pokok bahasan termokimia. Untuk kelancaran channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan penentuan delta H. Bagaimana cara menentukan delta H suatu zat atau suatu reaksi? Kita bisa menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Ini alatnya seperti ini. Nah, prosesnya dinamakan kalorimetri, berarti pengukuran dengan menggunakan alat kalorimeter ini. Ini ya. Ini bisa memakai styrofoam, ya, gelas styrofoam. Ya. Caranya bagaimana? Misalnya saya memiliki NaOH 100 ml 0,1 M, suhunya 25 derajat Celcius. Saya punya 100 ml HCl 0,1 M, suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian kedua larutan ini saya masukkan di dalam kalorimeter sederhana. Kemudian saya aduk. Ternyata di situ suhunya itu naik. Awalnya 25, naik menjadi sampai terakhirnya 30. Berarti di sini perubahannya berapa ini delta T-nya? Kan 5 derajat Celcius. Nah, nanti kita cari berapa kalor dari reaksi ini. Berarti terus kita pakai rumusnya, rumus apa? Menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Ini rumusnya. Ya. Q sama dengan MC delta T. Nah, M itu apa? Massa larutan, massa air. Nah, di sini kan larutannya dianggap air ini. Jadi massa keduanya ini kan bentuknya ini kan larutan. Nah, 100 ml itu kalau rho-nya dianggap 1 gram per mililiter, berarti kan 100 gram ini juga 100 gram, ya. C itu kalor jenis, biasanya 4,2. Saya tulis di sini, ya, di mana M itu sama dengan massa larutan, satuannya gram, terus C kalor jenis air, karena di sini dianggap larutannya itu banyak airnya kan. Kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Terus delta T itu perubahan suhu. Pakainya Kelvin boleh. Kelvin boleh, Celcius juga boleh. Perubahan suhu. Udah ya, yuk kita latihan untuk soal nomor 1. Kita lihat dulu, saya lihat soal berikut ini. Perhatikan gambar pada percobaan berikut. Di sini 50 ml H2SO4, suhunya 25, dicampur dengan 50 ml CaOH 2 kali suhu 25, kita campur menjadi 1. Ingat di sini H2SO4 itu asam, CaOH 2 kali itu basa, berarti ada asam dicampur basa, namanya reaksi penetralan, ya. Di sini ternyata suhunya yang asalnya 25 menjadi 37. Berarti kita pakai rumusnya Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC delta T. Ya, nih M-nya dari mana? Massa setelah dicampur. Berapa? Setelah dicampur 100 ml. 100 ml sama dengan 100 gram. Dari mana? Kita lihat. Apabila massa jenis larutan dianggap 1 gram per mili, berarti 1 milinya 1 gram. Kalau 100 mili ya 100 gram. Berarti di sini M-nya itu 100 gram. C-nya ini kalor jenis 4,2, ini kali 4,2, satuannya Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Delta T-nya
12. Dari mana? Dari 25 menjadi 37, berarti naik 12. Nah, ini gramnya bisa saya coret, C-nya saya coret, berarti kita hitung nanti hasilnya 5040 Joule. Nah, yang diminta bukan Joule, yang diminta delta H. Delta H itu satuannya Joule per mol atau kilojoule per mol. Nah, di sini molnya siapa? Karena yang direaksikan itu asam ditambah basa, berarti penetralan. Kalau penetralan berarti nanti molnya air. Kita cari molnya air yang terbentuk kan air. Caranya bagaimana? Kita reaksikan dulu. Kita tutup dulu ya. Nah, kita tulis reaksinya antara siapa tadi? H2SO4 ditambah CaOH 2 kali terbentuk. Nah, nanti terbentuknya apa? Kita pecah dulu ini. Nah, di sini H+ dengan SO4 2-. Di sini juga pecah OH- dengan Ca2+. Nah, nanti plus dengan min. Berarti nanti yang ditulis positif dulu ya. Ca, karena ini plus 2 min 2, berarti kan tidak usah dikali silang, langsung aja CaSO4 ditambah H ketemu OH jadinya H2O. Dah, kita setarakan dulu. Biar tidak bingung, saya tulis lagi aja di sini ya. H2SO4 ditambah CaOH 2 kali menjadi CaSO4 ditambah H2O. Kita setarakan dulu. Kalau menyetarakan H dan O belakangan ya, kita setarakan dulu. Di sini ada S, S-nya 1, S-nya 1 udah sama. Ya. Ca-nya 1, Ca-nya 1 sudah sama. Baru kemudian H. Ya. Hanya ini 2 ditambah 2, 4 kan? Ini 2 biar jadi 4 kali 2. Kita hitung O-nya 4 ditambah 2, 6 kan? 4 ditambah 2, 6. Oh, ini sudah selesai. Kita tadi delta H, rumusnya apa tadi delta H? Terus di sini ya. Delta H itu sama dengan Ki per mol. Ini molnya siapa? Nanti molnya air. Kita nanti cari molnya air ini. Nah, kita cari molnya di sini tadi reaksinya ini. Nah, ini kita cari molnya H2SO4. Kita cari molnya CaOH 2 kali. Yuk, kita cari molnya H2SO4. Saya tulis di sini. Ya, tanda ini ya. Mol H2SO4 sama dengan molar kali liter. Molarnya berapa? Tadi molarnya 1. Ini molarnya 1. Liternya berapa? Jadikan liter 0,05. Ketemunya 0,05. Kita cari molnya CaOH 2 kali sama dengan molar kali liter. Molarnya 1, liternya 0,05, ketemunya 0,05 mol ya. Ini juga mol kan? Masuk di sini. Nah, ini pakai mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya H2SO4, ini 0,05. CaOH 2 kali 0,05. Nih. Ya, yang ini nih. Terus ini belum terbentuk. Nah, kemudian ini kalau yang dipakai ini 1, kalau 1 0,05, berarti ini 1 juga 0,05. Berarti ini 1 0,05, lihat koefisiennya ya. Kalau 2 berarti 0,1. Ya, 0,1 kan. Nah, ini berarti sisa. Mula-mula
sekian yang bereaksi sekian berarti sisanya 0. Mula-mula sekian yang bereaksi sekian berarti sisanya 0. Mula-mula tidak ada yang terbentuk sekian berarti ini hasilnya 0,05. Ini terbentuk 0,01. Nah, berarti nanti kita cari mol yang di sini. Berarti masuk di sini delta H Ki per mol. Q-nya berapa? 5040. Ini dijadikan kilojoule boleh. Kalau dijadikan kilojoule berarti 5,04 kilojoule per mol. Molnya berapa? 0,01. Berarti ketemunya 504 kilojoule per mol. Nah, kilojoule per mol. Lah ini delta H-nya plus atau min. Kita lihat suhunya naik apa turun tadi. Asalnya 25 menjadi 37. Berarti kan naik. Kalau naik berarti dia melepaskan panas. Kalau melepaskan panas berarti delta H-nya min. Ya, berarti ini delta H-nya berapa? Min 504 kilojoule per mol. Nah, delta H-nya min. Tahu kenapa min tadi? Karena suhunya naik. Kalau suhunya naik berarti dia eksoterm. Berarti hasilnya ini. Delta H-nya min 504 kilojoule per mol. Sudah bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.